Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandi Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, di sini saya bersama Pak Abdul Halim, rekan sejawat saya di sekolah. Kami di sini akan melakukan praobservasi ya Pak Halim ya, Iya, Pak. sebelum kita melakukan supervisi. Nah, jadi apa kabar Pak Halim? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami di sini akan melakukan observasi sebelum nanti Pak Halim melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, jadi Pak Halim, saya akan menyampaikan tujuan supervisi dulu. Nah, apa ini akan dilakukan? Jadi tujuan supervisi itu dilakukan supaya kita nanti dapat mengetahui, khususnya Pak Alim ya, dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ini Pak Alim. Dan yang Pak Alim lakukan itu bisa Pak Alim membuat sebuah persiapan awal ini ya, sebelum melakukan pembelajaran, agar apa? Agar lebih siap dan percaya diri. Nah, sehingga nanti Pak Alim bisa memberikan pengajaran terbaik buat anak-anak murid Pak Alim. Begitu ya Pak Alim ya. Siap. Oke. Nah, selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang hendak Pak Alim capai kira-kira? Yang mana tujuan pembelajaran yang saya capai ialah agar siswa mampu memahami tentang Al-Quran dan hadis. Setelah itu mereka mampu memahami periwayat hadis. Begitu. Berbagai macam periwayat hadis seperti Bukhari dan Muslim. Iya. Lalu selanjutnya mereka akan menampilkan salah satu contoh hadis yang ingin mereka sampaikan. Oke Pak Alim. Begitu ya Pak Alim, tujuan pembelajaran yang hendak Pak Alim capai ya. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa nih yang mau Pak Alim kembangkan kira-kira? Kalau untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama ialah pengetahuannya. Pengetahuan Pak Alim. Bagaimana itu Pak Alim? Ya, selanjutnya ialah keterampilannya dengan memahami hadis itu tadi. Dengan mengetahui siapa periwayat hadis itu tadi. Itu pengetahuannya ya Pak Alim? Iya. Karena banyak hadis yang sahih. Nah, karena ada juga hadis yang sahih, yang dhaif. Nah, jadi mereka juga harus tahu mana periwayat hadis yang sahih seperti Bukhari dan Muslim. Kemudian keterampilannya apa nih yang mau Pak Alim kembangkan? Ya, keterampilannya mereka mampu Pak menghafal hadis. Begitu ya Pak Alim ya. Oke, baik Pak Alim. Nah, kalau begitu apa Pak Alim ini sudah membuat atau merancang pembelajaran yang akan Pak Alim lakukan ini? Saya merancang pembelajarannya yang diferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Iya. Selanjutnya mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran dengan PBL ya, problem based learning. Dan untuk metodenya saya akan terapkan diskusi secara berkelompok. Penegasan serta tanya jawab. Jadi rancangan Pak Alim tadi akan merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak Alim ya. Dan kemudian juga Pak Alim mau melakukan model pembelajaran problem based learning tadi ya Pak Alim ya. Dan metode yang mau Pak Alim terapkan pun seperti diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab, begitu ya Pak Alim ya. Oke Pak Alim, kira-kira media
pembelajaran apa nih yang bisa Pak Alim gunakan nanti? Kalau dalam media kegiatan pembelajaran Pak, nanti saya akan menggunakan media PowerPoint, laptop dan lembar kerja peserta didik Ya, atau ya. LKPD. Mungkin itu yang dapat saya lakukan nanti Pak. Oke, baik. Sudah, saya rasa bagus. Kemudian yang sudah Pak Alim rancang tadi, kapan ini kira-kira waktu pelaksanaan yang bisa Pak Alim laksanakan dari yang sudah Pak Alim rencanakan tadi? Rencana saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran ini dalam minggu depan atau secepatnya Pak. Iya. Karena sebentar lagi akan dilaksanakan ujian semester. Oh iya, benar Pak Alim. Kita akan melakukan ujian semester sebentar lagi ya Pak Alim ya. Ya oke Pak Alim, jadi tadi sudah saya tanya-tanya Pak Alim, jadi perlu saya sampaikan ini Pak Alim. Jadi saya ini nanti ketika Pak Alim melakukan rencana pembelajaran yang sudah Pak Alim rancang, saya nanti akan melihat langsung nih praktik pembelajaran yang Pak Alim lakukan di kelas ya, Pak Alim. Kemudian mohon izin nanti kita akan melakukan percakapan terakhir ini Pak Alim bersama praktik pengajar saya Pak Alim mengenai apa yang sudah dilakukan mulai tadi dari praobservasi, kegiatan observasi, dan terakhir itu tadi bersama pengajar praktik yang disebut dengan pasca observasi. Nah, jadi dari rangkaian pembahasan kita dari awal tadi Pak Alim, kira-kira apa yang Pak Alim dapatkan ini dari percakapan kita dari awal sampai terakhir ini Pak Alim? Ya, saya sedikit mendapatkan gambaran Pak mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Jadi saya juga mulai persiapan untuk apa nanti yang akan saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran. Ya. Mungkin itulah Pak yang dapat saya simpulkan. Oke Pak Alim. Oke, saya rasa itu dulu Pak Alim praobservasi kita hari ini. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar, aman, dan sukses ya Pak Alim ya. Oke, terima kasih sekali waktunya Pak Alim ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya. Oke Pak, silakan untuk siapkan teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, seperti biasanya kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, ya, diberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berhadir seperti biasa di sekolah kita ini untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Bapak ingin tanya dulu nak, siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Ada. Ya, oke, baik. Jadi itu yang tidak hadir ya nak, semuanya alhamdulillah sehat semua. Oke, anak-anak bapak sekalian, bapak akan menyampaikan pembelajaran Mbak yang dahulu kita sudah pelajari dalam pelajaran yang
kemarin sudah kita pelajari, yaitu pembelajaran tentang hadis. Hadis mesti paham hadis kan? Tahu hadis? Hadis adalah perkataan Rasulullah, ya, yang disampaikan Rasulullah dan diingat sama periwayat hadis. Perkataan Allah apa? Rasulullah yang diriwayatkan pada periwayat hadis. Contoh periwayat hadis itu siapa? Bukhari dan Muslim, ya kan? Bukhari dan Muslim. Oke. Sunnah tujuh pembelajaran kita yang semalam, ya kan? Jadi itu mesti diingat. Hadis. Kalau tidak ada Al-Quran, maka pedomannya adalah hadis. Maka kita cari sumber hukum. Sumber hukum kita adalah Al-Quran, ya kan? Sumber hukum agama Islam, ya. Itu nanti kita pelajari Al-Quran. Nah, itu ada sumber hukum dari Al-Quran, ya. Nanti kalau tidak ada di dalam Al-Quran, baru kita ambil dari hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, oke, yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ya, riwayat-riwayatnya yang ingat akan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Untuk anak-anak bapak sekalian, bapak minta pada hari ini kita fokus pada pembelajaran kita, ya kan? Jangan kemana-mana pikirannya, kita ingat dulu, ya. Konsentrasi kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Kita fokus belajar pada hari ini, ya. Di sini sudah ada, nanti bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak bapak sekalian. Oke. Baik, bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini, ialah materi tentang hadis kebersihan. Oke, apa itu tadi? Hadis kebersihan. Ya. Oke, hadis kebersihan. Allah tuh suka sama orang-orang yang bersih. Kalau kita bersih, maka kita akan hidup sehat. Maka kita akan jaga diri kita agar diri kita bersih. Jaga dari mandi, makan, dan pola hidupnya harus bersih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan di dalam hadis. Itulah nanti bapak akan menyuruh kalian, kan, coba kalian mencari hadis. Hadis apa yang kalian cari tentang kebersihan? Oke, baik. Kali ini bapak akan memberikan kalian kelompok. Nah, di sini sudah seperti yang bapak lihat ada kelompok. Nah, ini ada kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sini ada kelompok yang sudah bapak bagi, ya, sudah bapak bagi kelompoknya, dan nanti akan bapak berikan satu contoh, ya. Oke. Bapak akan memberikan satu contoh, yaitu contoh pembelajaran tentang kebersihan. Kalau orang yang bersih, maka pola hidupnya akan sehat. Oke. Orang yang bersih apa tadi? Akan sehat. Oke. Apalagi kalau udah sehat pastinya nyaman. Aku lagi. Kalau udah bersih pasti indah. Oke, 3 ini, ya, orang yang bersih pasti akan merasa sehat. Ya, pasti merasanya oke. Dan merasa dianya rapi dan indah. Oke, itu dianya. Makanya kalian akan cari nanti satu hadis, ya, hadisnya tentang kebersihan. Oke, ada hadis satu yang bapak tahu, yaitu adalah hadis tentang kebersihan, ya. Itu apa itu? An-nadhafatu minal iman, ya kan? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, itu dianya. Jadi
Ya, pasti dia adalah orang-orang yang beriman. Pasti kita. Ya. Oke. Baik. Di sini Bapak akan memberikan lembar kerja atau memberikan tugas kepada kalian. Ya, memberikan tugas akan Bapak berikan. Ya, ini akan Bapak berikan kepada masing-masing kelompok. Oke. Ya. Itu sudah Bapak bagi lembar kerjanya, sudah Bapak bagi kertasnya. Ya, nak. Hari ini untuk kelompok yang pertama yaitu adalah kelompok ya. Coba nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Coba cari, bawa HP-nya semua kan? Ya, bawa. Oke, coba dengarkan hadis. Ya, coba kalian cari hadis dan dengarkan hadis. Hadis apa aja? Ya, yang tentang kebersihan. Nanti Bapak akan berikan contoh. Ya, pada kelompok 1. Ya. Oke. Yang kedua adalah kelompok kedua ya, kelompok salon. Ya. Coba di sini bawa HP-nya kan? Bawa. Ya, coba nanti kalian akan lihat video-video. Coba lihat video di HP kalian, ada video tentang hadis. Ya, itu ada contohnya. Di sini ada kelompok 3. Di kelompok 3 tugasnya adalah coba nanti di sini kalian coba lihat. Ya. Nanti kalian akan ditugaskan untuk membaca hadis. Oke? Nanti ada membaca hadis. Ya, coba kalian cari hadis di HP kalian. Nanti kalian coba lihat, nanti ada hadis. Oke. Ya, untuk anak-anak sekalian boleh coba kerjakan masing-masing, kelompoknya, coba kerjakan tugas yang Bapak berikan. Oke, mulai dari sekarang. Oke, baiklah. Tadi sudah Bapak berikan tugas kerja, soal-soal yang akan kalian bahas. Ya, oke. Jadi coba Bapak ingin menanyakan dulu kelompok 1. Coba siapa kelompok 1? Coba. Ya, pada Repan ya. Coba berdiri. Repan, boleh sampaikan apa yang kamu ketahui tentang hadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Panji Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yang sebelumnya sudah melakukan pra observasi dan observasi, dan didampingi oleh ibu pengajar praktek kami, praktek saya, yaitu Ibu Fitri Indah Ayu. Ini Bu. Dan selanjutnya saya akan melakukan wawancara pasca observasi langsung bersama rekan sejawat saya. Apa kabar Pak Alin? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan pasca observasi nih Pak Alin. Dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, jadi Pak Alim, kemarin Pak Alim sudah melaksanakan pra observasi dan kegiatan observasi langsung bersama saya Pak Alim. Nah, jadi kira-kira Pak Alim, bagaimana perasaan Pak Alim setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin Pak?
Alhamdulillah Pak. Awalnya saya merasa nervous dan merasa tegang Nah, iya. untuk melakukan itu, tapi setelah saya berjalan dan setelah saya lakukan, saya sudah lebih membiasakan diri untuk menikmati. Agak gugup pertama ya Pak Alim ya. Nah, setelah dijalani mulailah dia Menikmati Bapak. Oke, baik Pak Alim. Nah kalau boleh nih Pak Alim, bisa ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Pak Alim rencanakan ya, dan yang sudah dilaksanakan. Jadi Pak, untuk tujuan pembelajarannya, siswa itu mampu memahami Al-Quran dan hadis. Iya, iya. Dan yang kedua itu ia mampu memahami periwayat-periwayat yang ada di dalam hadis. Iya. Dan yang terakhir itu siswa nanti dapat memahami salah satu contoh-contoh periwayat. Contoh-contoh hadis itu nanti mereka dapat mengembangkan. Untuk area pengembangan. Nah, Untuk area pengembangannya, untuk di pengetahuannya, ya, siswa mampu memahami tentang Al-Quran dan hadis. iya. Dan untuk Keterampilannya. keterampilannya, siswa ya mampu Pak menampilkan satu contoh hadis. Ayat hadis. Oke, gitu ya Pak Alim. Jadi selanjutnya apa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah terlaksana ini sudah sesuai harapan Pak Alim? Menurut Pak Alim? Untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah saya laksanakan, menurut saya sudah sesuai Pak dengan apa yang saya lakukan. Syukurlah ya Pak Alim ya. Oke. Nah, jadi kalau disuruh memilih nih Pak Alim, skala 1 sampai 10 dari pembelajaran yang telah Pak Alim lakukan, kira-kira menurut Pak Alim ada berada di posisi berapa ini kira-kira Pak Alim? Kalau menurut saya Pak, kalau untuk memilih, jika harus saya memilih dari 1 sampai dengan 10, maka saya dari pembelajaran itu yang saya sudah lakukan, maka saya akan memberikan nilai memiliki nilai 8. Oke. Oke, selanjutnya ya Pak Alim, jadi menurut Pak Alim, apa masih ada nggak yang perlu Pak Alim tingkatkan ini dari pembelajaran yang sudah Pak Alim lakukan? Ya, kenapa Pak? Saya rasa memang masih perlu metode-metode pembelajaran yang harus saya lakukan lagi. Iya. Pembelajaran untuk selanjutnya. Begitu Pak. Masih banyak sih. Oke, oke. Nah, kira-kira ada nggak nih strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Pak Alim lakukan? Ya, jelas ada Pak. Apa itu Pak Alim? Saya akan lebih meningkatkan strategi mengajar, contohnya seperti penggunaan dan manfaat teknologi dan memvariasikan metode-metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Oh iya, betul. Itu strategi yang akan Pak Alim lakukan. Oke, baik Pak Alim, kira-kira ada nggak lagi nih strategi khusus yang bisa Pak Alim lakukan ke depannya? Ya, tentunya saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, Pak Alim. Kira-kira kalau memang begitu, kapan ini Pak Alim lakukan? Mungkin Pak pada bulan depan dalam waktu dekat ini. Nah, jadi dari seluruh rangkaian pembicaraan kita ini Pak Alim, mulai dari awal sampai yang terakhir ini, apa yang bisa Pak Alim simpulkan? Ya, yang dapat saya simpulkan Pak, dari yang saya kerjakan ya, saya sangat berterima kasih sekali yang sudah diberi kesempatan dalam kegiatan ini untuk observasi. Semoga apa yang saya dapatkan ini nanti saya terapkan pada pembelajaran selanjutnya, khususnya di kelas, untuk kelas saya sendiri. Mudah-mudahan Pak, saya dapat merancang pembelajaran dengan baik, dengan sesuai kebutuhan murid, agar tujuan pembelajaran di area pengembangan saya
sesuai dengan harapan dan dapat tercapai dengan maksimal. Oke. Oke, baik sekali ya Pak Alim ya. Jadi saya rasa cukup ya Pak Alim pasca observasi yang sudah kita lakukan. Jadi terima kasih Pak Alim atas waktunya. Sama-sama. Jadi kalau begitu kita mendengarkan masukan dari Ibu pengajar praktik saya dari hasil pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi. Oke, kepada Ibu pengajar praktik Ibu Fitri Indawa ini kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Pandi, terima kasih juga ya Pak Halim sudah membantu Pak Pandi di sini untuk proses observasi ya. Sudah bagus ya proses coaching yang Pak Pandi lakukan ya, sudah sesuai dengan alur tirta. Nah kalau untuk Pak Halim ya sudah bagus ya, mungkin nanti tinggal ditambahkan dengan metode pembelajaran yang lebih wow lagi gitu ya untuk anak didik kita ya, sehingga lebih menantang siswa untuk belajar ya Pak Halim ya, mudah-mudahan sukses ke depannya. Nah begitu juga dengan Pak Pandi, semakin meningkat keterampilan coachingnya ya. Terima kasih Pak Pandi ya, Pak Halim juga. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak Alim.